Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua yang soleh-solehah? Semoga kalian semua selalu berkesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan memasuki materi pertama di semester pertama ini. Maka anak-anak Bapak semuanya harus tetap semangat belajar walaupun kita belajar online seperti ini, karena orang yang menuntut ilmu akan mendapat pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adzan. Sebelumnya anak-anak Bapak semuanya sudah tahu belum apa itu adzan? Adzan secara bahasa berarti panggilan ataupun seruan. Adapun secara istilah, adzan merupakan panggilan seorang muadzin kepada kaum muslimin yang menandakan bahwasanya telah masuk waktu sholat. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, orang yang melaksanakan adzan disebut dengan muadzin. Jadi orang yang mengumandangkan azan yang biasanya di masjid ataupun di mushola itu disebut dengan muadzin. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, sebagai seorang muslim, ketika kita mendengar suara azan, maka kita harus berhenti sejenak mendengarkan suara adzan dan kita mengambil air wudhu dan setelah itu melaksanakan sholat berjamaah, baik itu di masjid ataupun di mushola. Adapun ketika kita tidak bisa melaksanakan berjamaah, kita bisa melaksanakannya di rumah, jadi sholat sendirian. Dan intinya ketika kita mendengar adzan, kita harus berhenti melakukan aktivitas yang kita kerjakan dan melanjutkan dengan melaksanakan sholat. Baik itu sholat, yang penting melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, jadi kelima waktu sholat ini, ketika memasuki waktu sholat kelima waktu sholat ini, maka sebelumnya akan dikumandangkan adzan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ketika mendengar suara adzan, maka kita harus melaksanakan sholat, karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, anak-anak Bapak semuanya, adapun lafaz adzan ada di halaman 6, bahwasanya lafaz adzan itu telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak akan mencontohkan lafaz-lafaz adzan. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lafaz adzan yang pertama, dibaca 2 kali, sebanyak 2 kali. Sedangkan yang kedua yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah ini dibaca 2 kali lagi. Yang ketiga yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dibaca 2 kali kembali. Jadi anak-anak Bapak semuanya, semua lafaz adzan dibaca 2 kali. Nah, yang keempat yaitu hayya 'alas shalah. Nah, dibaca 2 kali. Yang kelima hayya 'alal falah, dibaca 2 kali, diulangi 2 kali dalam melaksanakan azan. Yang selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, anak-anak Bapak semuanya, itu tadi lafaz-lafaz azan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ada di halaman 6. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kita sebagai muslim harus mengetahui yang namanya azan, yang namanya kumandang azan, karena sebagai muslim, khususnya bagi laki-laki, kita harus mengetahui bagaimana tata cara azan, karena seorang laki-laki akan mengumandangkan azan baik itu di masjid ataupun di mushola. Nah, adapun seorang perempuan biasanya tidak dianjurkan untuk melaksanakan azan. Biasanya ketika seorang perempuan ingin melaksanakan sholat, dia hanya melantunkan iqamah saja. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, setiap pelaksanaan azan, setiap kumandang azan, bahwasanya setiap lafaz tersebut ada jawabannya semuanya. Jadi ketika muadzin mengumandangkan azan, jadi kita yang mendengarkannya harus menjawab, wajib hukumnya menjawab azan tersebut. Nah, jadi bagaimana jawaban-jawaban ketika muadzin mengumandangkan azan? Nah, ketika muadzin mengumandangkan azan
melafadzkan azan Allahu Akbar, maka kita sebagai orang yang mendengarkan azan, kita menjawab dengan kalimat Allahu Akbar. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kita menjawab azan hukumnya wajib, dan ketika kita menjawab azan kita hanya mengulang apa yang dibacakan, apa yang disuarakan oleh muadzin. Jadi ketika muadzin mengucap Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah kita menjawab di dalam hati asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pula sampai terakhir. Nah, jadi itu anak-anak Bapak semuanya tata cara ketika muadzin mengumandangkan azan. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya perlu anak-anak ketahui bahwasanya muadzin tersebut ialah orang yang mengumandangkan azan. Muadzin itu ialah orang yang mengumandangkan azan. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, mungkin hari ini sekian dulu yang kita bahas. Kita hanya membahas tentang azan saja. Untuk iqomahnya kita bahas minggu depan. Jadi anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan selalu menjadi keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap bisa belajar seperti biasanya. Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.